Berjumpa kembali dengan kami Magnetikpedia, channel yang membahas seputar informasi guru dan ASN serta informasi lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan guru dan ASN. Termasuk Komisi 2 DPR, seluruh honorer jadi PPPK sebelum 28 November. Untuk lebih jelasnya silahkan Bapak Ibu simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini silahkan Bapak Ibu tekan like dan subscribe-nya. Serta tekan juga lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mengetahui informasi terbaru dari kami. Komisi 2 DPR, seluruh honorer jadi PPPK sebelum 28 November. Berdasarkan amanat yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018, tanggal 28 November 2023 merupakan batas waktu penghapusan tenaga honorer. Maka dari itu Wakil Ketua Komisi 2 DPR meminta seluruh honorer jadi PPPK sebelum batas waktu penghapusan. Pegawai honorer yang belum mempunyai kesejahteraan yang layak tentu saja merasa cemas dan khawatir akan nasibnya di masa yang akan dekat jika telah dihapus pemerintah. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dari seorang honorer yaitu dengan mengangkat mereka semua menjadi pegawai aparatur sipil negara baik itu menjadi PNS maupun menjadi PPPK. Persoalan mengenai pegawai honorer tersebut tentu saja menjadi perhatian oleh berbagai pihak. Pada tanggal 10 April 2023 kemarin, Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pan-RB bersama dengan Komisi 2 DPR telah mengadakan rapat kerja dan menyepakati bahwa tidak terdapat PHK massal untuk tenaga non-ASN. Hal ini tentu saja menjadi kabar yang menggembirakan untuk seluruh tenaga non-ASN yang ada di berbagai bidang. Komisi 2 DPR dan Menteri Pan-RB juga telah melakukan kesepakatan berbagai hal lain dalam rangka menyelamatkan tenaga non-ASN ini. Lalu jika tidak terdapat PHK secara massal, apa yang akan terjadi selanjutnya kepada para pegawai honorer sebelum batas waktu penghapusan? Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi DPR RI mengatakan bahwa para tenaga non-ASN ini perlu untuk diangkat menjadi pegawai PPPK atau honorer jadi PPPK semuanya. Peralihan status dari pegawai honorer tersebut harus dapat terrealisasi selambat-lambatnya pada batas waktu penghapusan non-ASN atau pada tanggal 28 November 2023. Berdasarkan keterangan dari Junimart, pengangkatan tenaga non-ASN menjadi pegawai ASN PPPK yang harus dilakukan oleh Kementerian Pan-RB ini tidak hanya untuk sekelompok tenaga non-ASN saja, akan tetapi juga harus berlaku untuk semuanya. Seluruh tenaga non-ASN yang dimaksud oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang itu mencakup tenaga kesehatan, guru honorer, penyuluh, tenaga administrasi, tenaga kebersihan sampai dengan Satpol PP. Junimart mengatakan bahwa pengangkatan atau peralihan tenaga non-ASN menjadi pegawai ASN PPPK sudah harus terrealisasi paling lama pada tanggal 28 November tahun 2023 ini. Dia juga mengatakan pengangkatan non-ASN menjadi pegawai PPPK ini sifatnya otomatis sehingga tidak terdapat pengecualian secara khusus yang menjadi persyaratan dalam proses tersebut. Karena para honorer ini juga mempunyai hak yang sama untuk diangkat menjadi pegawai PPPK. Akan tetapi setelah semua tenaga non-ASN ini diangkat menjadi pegawai ASN PPPK, pengangkatan tenaga non-ASN tidak dapat lagi dilakukan oleh kepala daerah jika tidak terdapat izin formasi dari Kementerian Pan-RB. Sebelumnya Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dan Komisi 2 DPR RI telah melakukan kesepakatan terkait dengan hal-hal yang menjadi prinsip dalam rangka melakukan penyelesaian tenaga non-ASN. Prinsip di dalam menyelesaikan tenaga non-ASN tersebut diantaranya menghindari PHK secara massal untuk tenaga honorer, tidak mengurangi pendapatan tenaga honorer saat ini, menghindari pembengkakan anggaran dalam mengambil kebijakan untuk non-ASN, dan melakukan penyelesaian sesuai dengan regulasi yang telah ada. Demikian informasi yang dapat diberikan mengenai pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang meminta seluruh tenaga non-ASN harus diangkat semuanya menjadi PPPK atau honorer jadi PPPK sebelum batas waktu penghapusan tanggal 28 November 2023. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya.